Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari kelas 1 PMID dengan NIM 50300121041, di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah dari ilmu komunikasi sebagai salah satu bentuk atau penyelesaian dari final ujian. Ya, baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama itu adalah tipe komunikasi, yang dimana di dalam kehidupan manusia akan selalu identik dengan situasi dan kondisi, yang dimana komunikasi sangat dibutuhkan. Bukan hanya satu atau dua tipe komunikasi, namun banyak. Di antaranya adalah komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal. Adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak, misalkan Allah. Komunikasi antar pribadi menurut Joseph bukunya yaitu komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau media. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana: komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur komunikasi, dan dimana yang pertama itu adalah sumber atau pengirim pesan komunikator, source and coder, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi atau institusi yang memiliki motif mengambil inisiatif dan menyampaikan pesan. Nah, yang kedua itu adalah pesan atau informasi, message, dalam bentuk lambang atau tanda-tanda seperti kata-kata yang tertulis secara lisan, gambar, angka, dan gestur yang dapat berbentuk sinetron, iklan, berita, film, billboard, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, saluran media, yaitu yang disampaikan sebagai alat penyampaian atau pengirim pesan, misalnya telepon tetap, telepon seluler, radio, surat kabar, majalah, televisi, gelombang udara, dan komunikasi antar pribadi secara bertatap muka. Dan yang keempat itu adalah penerima komunikasi, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau organisasi institusi yang menjadi sasaran sebagai penerima pesan itu sendiri. Adapun selanjutnya yaitu dimensi dan perspektif komunikasi, di mana dilihat dari konteks komunikasi antar pribadi, proses penunjukan adanya kegiatan pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan dari konteks komunikasi massa, proses dimulai dari kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran berita dari penerbit atau stasiun televisi kepada halayaknya. Simbol dapat dinyatakan dalam bentuk lisan atau tertulis maupun melalui syarat-syarat tertentu. Simbol membawa pernyataan dan diberi arti oleh penerima, karena itu memberi arti terhadap simbol yang dipakai dalam berkomunikasi bukanlah hal yang mudah, melainkan suatu persoalan yang cukup rumit. Proses pemberian makna terhadap simbol komunikasi digunakan dalam berkomunikasi. Selain dipengaruhi oleh faktor budaya, juga faktor psikologis. Pertama, pada saat didekode oleh penerima, sebuah pesan yang disampaikan dengan simbol yang sama bisa saja berbeda arti bila mana individu yang menerima pesan itu berbeda dalam kerangka berpikir dan kerangka pengalaman. Meskipun kita hidup dalam satu bahasa yang sama, tetapi kita banyak yang berbeda dalam kerangka budaya maupun keragaman. Selanjutnya itu teori komunikasi, di mana perspektif ilmu komunikasi ilmu syar'i kita memandang atau pendekatan yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan akan menentukan pengetahuan yang kita peroleh, yaitu suatu peristiwa komunikasi akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam jawaban dan makna yang kita kehendaki. Hakikat perspektif yaitu pemahaman terhadap suatu peristiwa tergantung kepada perspektif yang digunakan dalam mengamati peristiwa tersebut. Setiap perspektif pada taraf tertentu kurang lengkap meskipun suatu peristiwa yang amat nyata. Namun, setiap perspektif adalah benar dan mencerminkan realitas. Perspektif mekanistis
yaitu setiap komponen mentransformasikan fungsinya masing-masing dalam suatu garis linier dan gerakan yang sekuensi. Proses komunikasi dapat dipandang sebagai suatu serial dari rangkaian berbagai objek yang bersifat sebab akibat. Langkah yang paling efektif untuk mengkaji suatu objek adalah mengisolasi objek itu, kemudian meneliti setiap komponen lainnya berfungsi atau tidak, adapun ruang lingkupnya yaitu studi. Komunikasi berpusat pada saluran dan peristiwa atau fungsi-fungsi yang terjadi akibat saluran. Pengaruh saluran terhadap komunikasi, karakteristik sumber dan transmisi dan sebagainya. Perspektif psikologis yaitu subjektivitas manusia mempengaruhi stimulus yang mereka terima dan hasilkan. Setiap orang dapat memodifikasikan stimulus yang mereka terima yang datang bersama stimulus terima secara selektif karena organisme membuat pilihan terhadap apa yang perlu direspon. Perspektif interaksional yaitu menekankan kepada tindakan manusia dalam masyarakat. Memahami diri sendiri dimulai orang lain. Individu dapat dipahami melalui kegiatan interaksi dengan sesamanya dalam masyarakat. Komunikasi terjadi melalui pertukaran simbol yang berkaitan satu sama lain. Hubungan sosial terbentuk melalui proses komunikasi. Perspektif pragmatis yaitu pertukaran pesan yang komunikatif bukan pada individu melainkan pada perilaku individu yang berinteraksi. Perilaku individu dihasilkan oleh perilaku orang lain. Dalam memahami komunikasi sebagai sistem, harus meneliti sistem perilaku. Selanjutnya yaitu tipe komunikasi. Yang pertama, strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan taktik dan cara akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan sentral dalam strategi komunikasi terdiri dari 3 tujuan utama, yaitu to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action. Dan yang ketiga, untuk menetapkan strategi komunikasi, maka segala sesuatu harus dipautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumus Laswell tersebut. Who, siapakah komunikatornya? Say what, pesan apa yang nanti yang diantarkan? In what channel, media apa yang digunakan? To whom, siapa komunikannya? With whatever, apa yang mau diharapkan. Dan yang terakhir itu adalah kaitan strategi komunikasi dengan sistem komunikasi. Terdiri dengan sistem komunikasi yaitu sistem komunikasi makrovertikal dan sistem komunikasi secara horizontal. Selanjutnya yaitu kode verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu bahasa dan kata, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata, lebih kepada ekspresi. Sementara Canghara mencatat 7 hal yang dapat mengganggu proses komunikasi, yaitu yang pertama, gangguan teknis. Terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam komunikasi mengalami gangguan sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan, misalnya gangguan. Sementara Canghara mencatat 7 hal yang dapat mengganggu proses komunikasi, yaitu yang pertama, gangguan teknis. Terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan, misalnya gangguan pada stasiun televisi atau radio, gangguan jaringan telepon dan sebagainya. Yang kedua itu adalah gangguan semantik, yakni gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan bahasa yang digunakan. Misalnya, kata-kata yang digunakan terlalu banyak, memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh halayak tertentu. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima. Keempat, latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Yang ketiga, gangguan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu
situasi berduka atau karena gangguan kejiwaan, sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Dan yang terakhir, rintangan fisik atau organik, yaitu rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai. Tidak ada sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan sebagainya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik juga bisa diartikan karena adanya gangguan organik yakni tidak berfungsi salah satu panca indera pada penerima. Yang kelima adalah rintangan status, yaitu rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi, misalnya adanya jarak antar senior dan junior, atasan atau bawahan. Perbedaan ini pada gilirannya menurut perilaku komunikasi yang selalu memperhatikan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat kepada atasannya, mahasiswa cenderung menurut kepada dosennya, dan seterusnya. Yang keenam adalah rintangan kerangka berpikir, yaitu rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antar komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan antar peserta komunikasi berbeda. Semakin jarak perbedaan ini lebar, maka komunikasi yang dibangun semakin kurang bagus atau lancar. Sebaliknya, semakin perbedaan di antara peserta komunikasi ini kecil atau bahkan tidak ada, maka komunikasi semakin lancar dan efektif. Menyatakan bahwa field of experience atau bidang pengalaman merupakan faktor yang amat penting untuk terjadinya komunikasi. Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi di negara-negara yang sedang berkembang masyarakatnya, sehingga cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ya, itulah tadi penyampaian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.